Pasca Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, saling sindir partai politik yang berbeda koalisi di Pilpres kembali mencuat. Isu adanya menteri yang tidak nyaman dengan Jokowi kembali jadi perbincangan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menantang jika ada menteri yang tidak nyaman dengan kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo, dipersilakan mundur. Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Jokowi, ya nyaman-nyaman aja. Yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan juga Mas Gibran maju sebagai wapres, ya kan? Nah, menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja. Ya kan? Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, ya. Yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menjawab tantangan dari Wamenaker Trans, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima bilang, menteri dan wakil menteri di kabinet sebaiknya fokus pada tupoksi masing-masing lembaga. Arya minta Wamenaker seharusnya mengurusi masalah ketenagakerjaan yang hingga kini belum usai. Arya Bima menegaskan, menteri dari PDIP tak terlibat banyak di kampanye sehingga akan terus membantu Jokowi sampai akhir masa jabatan. Mandat rakyat kepada PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi ini kan sampai November 2024. Tugas tanggung jawabnya sampai November 2024. Kalau saya lihat tidak cukup banyak menteri-menteri PDI yang mendapatkan penugasan untuk terlibat dalam tim kampanye pemenangan. Oh ya, Menaker kerja aja, nggak usah ngurusi menteri yang lain. Ya. Tupoksinya sendiri. Antar menteri kerja yang baik sesuai dengan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya. Kecuali kalau Menaker itu ikut-ikut politik, Menaker. Ya. Ya, masalah perburuan sekarang masih banyak yang belum beres. Sementara itu pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai isu ketidaknyamanan menteri yang disuarakan PDIP merupakan gambaran dari lunturnya kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Nah, ini nggak bisa dimaknai lagi sebagai urusan elektoral, ini urusan politik. Sudah meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul gitu ya? Yang dibahasakan oleh PDI dan dan lainnya dengan rasa tidak nyaman. Ya karena mungkin mereka melihat bahwa presiden sekarang sedang tidak lagi mengelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu. Beliau lebih disebutkan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam pilpres ini. Sore ini, Mahfud MD bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Kendati diperbolehkan cuti selama kampanye, Mahfud menegaskan dirinya mundur untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Tim Liputan, Kompas TV. Selepas kabar Mahfud MD menyatakan mundur atau berencana mundur untuk posisinya sekarang sebagai Menteri Polhukam di Kabinet Jokowi, muncul pertanyaan apakah kepercayaan jajaran kabinet terhadap Presiden Jokowi sudah mulai luntur sehingga ada yang merasa tidak nyaman. Bagaimana pula seharusnya Presiden bersikap di tengah situasi tensi politik yang meningkat saat ini. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini perwakilan dari tim Ses Ganjar Mahfud Islah Bahrawi, kemudian Sekjen Projo Handoko, dan pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia Huria. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Islah, Anda orang yang terbilang cukup dekat juga dengan Prof. Mahfud. Sebetulnya kegusaran apa yang dirasakan oleh Prof. Mahfud sampai akhirnya sudah masuk skala maksimal dan memutuskan saat ini mundur dari kabinet? Sebenarnya bukan gusar ya, nggak elok lah pakai kata gusar. Jadi kebetulan saya memang saya kebetulan memang yang dipanggil hari Selasa kemarin setelah Pak Mahfud bertemu dengan Ibu Mega dan beberapa ketua partai koalisi dan juga ketemu dengan Pak Pratik Senin petang. Sehingga Selasa saya sempat dipanggil untuk berdiskusi tentang proses mundurnya Pak Mahfud dari kabinet. Sebenarnya Pak Mahfud sendiri itu dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur kecuali Prabowo mundur.
Ini persoalan etik. Selalu Pak Mahfud itu setiap berbicara tentang posisinya sebagai menteri dan sekaligus cawapres, Pak Mahfud selalu berbicara tentang etik, etik dan etik gitu. Nah ini memang sesuai perkataan Pak Mahfud yang memang etik itu beyond of all gitu. Dia selalu menyampaikan itu. Tapi ketika Pak Mahfud punya anggapan bahwa saya harus berada sebagai Menko Polhukam dan supaya saya bisa mengawasi perjalanan pemilu sebagai satu pekerjaan politik, Pak Mahfud masih berusaha bertahan. Dan waktu itu sudah ada desakan untuk mundur waktu itu dari beberapa orang, terutama dari beberapa TPN ketika itu. Bahkan Mas Ganjar pernah meminta lewat saya juga untuk bagusnya Pak Mahfud mundur deh supaya punya banyak jadwal dan lebih fokus terhadap proses kampanyenya. Kenapa Tapi kemudian Pak saya Mahfud, bilang gusar? Karena kan belakangan muncul isu ketidaknyamanan itu tadi. Berarti kalau posisi Pak Mahfud sendiri dalam internal kabinet sebelum memutuskan untuk menyatakan mundur itu tadi, kondisinya gimana? ya Pak Mahfud tetap mundur tidak gusar. Bahkan kemarin saya bilang ke Pak Mahfud, kenapa harus ketemu presiden untuk mundur? Lalu kata Pak Mahfud bilang begini, Mas Islah, Pak Jokowi itu orang Jawa, saya orang Madura. Ini bahasa Madura yang dia sampaikan ke saya. Jabatan itu ada di orang lain. Tapi soal moral dan etika itu ada di diri kita. Saya tidak mau, saya harus datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nggak boleh. Saya harus ketemu. Ini soal moral dan etik juga. Nah ini bukti bahwa Pak Mahfud tidak gusar. Kalaupun ada kekecewaan karena ada beberapa Pak Jokowi yang semakin terbuka untuk mendukung salah satu paslon, bahkan menurut Pak Mahfud ya dia menyampaikan klarifikasi dengan hanya satu tulisan dari satu pasal dari beberapa pasal yang seharusnya saling mengikat di dalam pasal aturan pelibatan presiden dalam kampanye. Ini memang menjadi satu sisi dari Pak Mahfud yang menganggap saya ternyata memang sudah tidak bisa menjadi pengawas dalam pemilu ini karena toh Jokowi hanya menemui menteri-menteri yang terkait dengan salah satu paslon saja. Sementara seharusnya Pak Jokowi harus mengajak saya bertemu untuk berdiskusi tentang pemilu, di mana pemilu ini salah satu stakeholdernya adalah Pak Mahfud. Nah ini mungkin ada beberapa kekecewaan yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak memberikan satu contoh kepada kabinet untuk bertindak netral gitu. Oke, merespon rencana mundur ini karena kita kan masih menunggu pernyataan resmi dan juga sikap resmi dari istana gitu ya, karena permohonan pengunduran diri rencananya mau diserahkan hari ini. Mas Handoko, gimana merespon ini? Ya saya melihat ini kan saya mungkin lebih mencermati pada sisi pernyataan tadi ada bahwa dianggap ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi segala macam itu tadi. Jadi terkonfirmasi oleh Mas Islah bahwa bukan itu problemnya memang. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan situasi dengan Pak Jokowinya, tidak ada juga misalnya isu-isu bahwa kabinet itu kemudian tidak percaya kepada presiden, bukan itu pokok poinnya. Jadi memang itu merupakan pilihan-pilihan hak dari masing-masing, misalnya apakah kemudian masih secara aturan semua diperbolehkan, apakah tetap berada di kabinet atau kemudian misalnya kami di Projo misalnya ya, kami memilih misalnya karena Menteri Komunikasi itu ketua umum kami itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses pemilu gitu ya, misalnya memilih ketua umum kami Budi Aris Setiadi tidak berada di tim kampanye nasional, cukup saya kemudian bendara umum Projo yang berada di TKN. Itu kan pilihan-pilihan. Jadi saya menampik bahwa mundurnya Pak Mahfud ini kemudian dibawa ke sana kemari seolah-olah kemudian menjadi bentuk ketidakpercayaan atau terjadinya legitimasi dari presiden segala macam. Tapi lebih memandang ini memang menjadi hak masing-masing. Silahkan, itu boleh mau tetap berada sebagai menteri ataupun kemudian mengundurkan diri. Mungkin pada situasi Pak Mahfud itu yang lebih terasa karena beliau adalah salah satu pasangan calon. Karena isu ini bisa jadi berkembang, Mas Handoko, karena setelah Pak Mahfud mundur, Ibu Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur begitu di KSP. Akhirnya muncullah masalah ketidakpercayaan ke internal kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Jadi gimana menurut Anda, Mas Handoko? Berbeda sebetulnya.
agak berbeda. Mestinya kalau Mbak Dhani memang mundur ya, justru mungkin sejak dari awal, sama seperti yang dilakukan oleh kawan deputi yang lain, Juri, ya kan? Pak Juri Ardiantoro sama Mbak Dhani itu posisinya sama-sama deputi di kantor staf presiden, dan Juri Ardiantoro kemudian menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional, dan Mas Juri dari begitu ditetapkan sebagai wakil ketua, dia memilih jalan yang lebih tegas, lebih clear gitu. Beliau mundur dari jabatan deputi 4 kantor staf presiden. Sementara Mbak Dhani deputi 5 kantor staf presiden baru kemudian sekarang melakukan mundurnya. Hal yang berbeda. Tapi menurut Mbak Huria sendiri, dengan mundurnya Pak Mahfud ini dari posisi Menko Polhukam, apakah bisa dibaca bahwa ada tendensi kepercayaan kepada presiden yang memudar? Menurut Anda gimana, Mbak Huria? Kalau kita lihat statistiknya, saya kira tidak terlalu terpengaruh ya kepercayaan publik pada presiden. Minimal kalau kita lihat berdasarkan hasil survei. Tetapi bahwa kemudian publik bisa membaca ada keretakan gitu ya di dalam kabinet Pak Jokowi, yang ini juga disebabkan karena ada banyak sekali konflik kepentingan di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya para menterinya saja, tetapi juga Pak Jokowi sendiri gitu ya. Saya kira punya konflik kepentingan yang sangat besar. Yang ini akhirnya membuat pertama orang-orang yang ada di dalam kabinet mungkin merasakan ketidaknyamanan itu ya. Yang kedua, publik juga membaca bahwa kabinet ini sulit dipertahankan soliditasnya ketika ada beragam konflik kepentingan yang berbeda dan juga ketidaknyamanan yang muncul di antara orang-orang di dalamnya karena manuver Pak Jokowi hari ini memang sudah semakin jelas gitu ya memperlihatkan tendensi dan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Saya kira demikian Mas Tifal. Sebelum menyatakan mundur Mas Islah dari kabinet Presiden Joko Widodo, apakah Prof Mahfud juga sempat menceritakan kondisi internal kabinet? Karena kan yang beredar masalah ketidaknyamanan itu tadi. Apakah ada cerita terakhir yang disampaikan Prof Mahfud tentang kondisi di kabinet Indonesia Maju? Tapi jawabannya nanti ya. Kami juga akan melanjutkan diskusi di sesi berikutnya. Saudara tetap bersama kami. Islah Bahrawi dari tim Ses Ganjar Mahfud, kemudian Handoko dari Sekjen Projo, dan juga Huriah, akademisi dari Universitas Indonesia. Mas Islah, sebelum menyatakan mundur, sebelum menuliskan surat untuk pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo, adakah cerita yang disampaikan oleh Prof Mahfud tentang kondisi internal, suasana kebatinan yang terasa begitu di internal KIM saat ini? Pak Mahfud tidak pernah menceritakan tentang situasi internal ya. Pak Mahfud ini sangat Pak Mahfud sangat bisa membedakan antara mana yang konfidensial dan mana yang tidak konfidensial. Tapi memang Pak Mahfud ketika pertemuan hari Selasa dengan kami itu, termasuk saya di situ, mengatakan, Mas Islah, besok saya harus membuat surat pemberhentian terhadap staf sus. Karena staf sus ini adalah menteri yang menetapkan. Mas Islah, mohon maaf saya harus potong sekarang karena ada kondisi terbaru dari Istana Kepresidenan. Tampaknya akan ada keterangan resmi yang akan disampaikan terkait dengan pengunduran diri Mahfud MD ini. Presiden tentu saja menerima Profesor Mahfud MD Menko Polhukam sebagai cawapres, dan beliau menyampaikan surat. Mengenai isi suratnya saya silakan untuk yang menerima. Kemudian baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Profesor Pratik. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti, dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Itu ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita, dan kita tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Loh ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, iya itu. Terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Hah? Oh enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Kalau saya, enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Terlepas dari hubungan baik Bapak dengan Pak Jokowi, dan tadi obrolannya berlangsung sendiri, itu kan berlangsung di tahap pemilu Pak. Iya. Kemarin ada pandangan bahwa Bapak cukup dengan ada menteri-menteri yang terasakan untuk Prabowo Gibran, itu pandangannya seperti apa? Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak dibicara begitu. Enggak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun, 8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu, dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut gitu. Lalu
Yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang MK yang sekarang memang di tangan saya tahan dulu pada waktu itu dan saya sudah lapor Presiden dulu maupun tadi ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Iya sampai ada kepres. Enggak kan sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu. Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, enggak ada ketegangan apapun gitu. Tadi enggak bicara soal sidang kabinet, bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak keluar, berarti kabinet masih solid gitu ya? Ya tentulah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya, cukup, makasih. Cukup, makasih. Mahfud MD sudah menyatakan secara resmi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam durasi pertemuan selama lebih kurang 10 menit, menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dia menyampaikan bahwa ia akan secara resmi lepas dari jabatan sampai keputusan Presiden atau Kepres ini diterbitkan oleh pihak Istana. Kami masih lanjutkan perbincangan bersama dengan 3 narasumber kami yang masih bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ini sudah ada pernyataan resmi, sudah ada pertemuan nih Mas Islah. Menanggapi ini semua gimana tuh? Tampaknya audionya masih ditutup, Mas Islah? Sorry. Oke, silakan. Maaf, memang pembicaraan kami kemarin ada beberapa pekerjaan Pak Mahfud yang sebenarnya masih bisa dibilang ini belum matang betul ya, seperti BLBI, human trafficking, pencucian uang, termasuk juga mafia tanah. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang bertumpuk di Menko Polhukam. Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang memang sebenarnya pernyataan ketika Pak Mahfud selesai melakukan proses pendaftaran di KPU, Pak Mahfud dipanggil oleh Presiden ketika itu dan kebetulan saya juga bukan ikut dipanggil juga, tidak. Cuma saya ketika itu menunggu Pak Mahfud di luar dan Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi sempat bertanya, Pak Mahfud akan berhenti atau tidak? Kata Pak Mahfud, saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya ini Pak, sampai nanti Pak Prabowo mundur, saya baru akan mundur. Nah, tapi ini kan makanya Pak Mahfud tadi bicara soal etik dan perkembangan politik sudah mulai berbeda. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan lain dari Pak Mahfud. Ini masih akan ada banyak PR nih, Mas Handoko. Anda meresponnya gimana? Singkat saja. Tampaknya audionya masih ditutup. Oke. Singkat saja Mas, silakan. Itu tadi menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai ketidaksolidan kabinet, apa yang digambarkan dengan sebuah perseteruan atau pertarungan yang mungkin dalam bayangan banyak orang itu bermacam-macam, itu terbantahkan bahwa kita harus bersyukur mempunyai negarawan-negarawan seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud yang dalam situasi politik serumit ini pun mampu menunjukkan level kenegarawanan mereka sehingga kondisinya kita lihat baik-baik saja. Ini situasi yang sungguh sangat patut kita syukuri bahwa kita punya teladan-teladan dalam tata cara kita melakukan kontestasi politik di satu sisi, dan di sisi lain kita juga harus berperilaku dalam sebagai negarawan yang mengelola bangsa ini seperti itu. Tadi sempat dinyatakan juga oleh Pak Mahfud, Mbak Huriah, bahwa Pak Mahfud baru akan mundur kalau Pak Prabowo juga ikut mundur. Tapi kan ternyata ini Pak Mahfud duluan yang mengajukan mundur. Ini dinamika apa yang Anda baca begitu? Saya kira ini pilihan yang juga muncul gitu ya, karena kan pada kampanye terakhir terutama gitu ya, pada saat debat lalu misalnya ada kerikuhan tersendiri bagi paslon 03 misalnya ketika mereka mau mengkritik
kebijakan-kebijakan pemerintah karena posisinya yang masih ada dalam pemerintahan. Tetapi saya ingin menanggapi ya apa yang tadi disampaikan soal sikap kenegarawanan ini tadi. Menurut saya justru persoalan hari ini kita melihat yang ada di dalam pemerintahan adalah aktor-aktor elektoral gitu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil itu semuanya berbasis pada kepentingan elektoral. Jauh sekali dari sikap kenegarawanan karena kita bicara tentang etik. Perdebatannya selalu etika itu diperdebatkan dengan persoalan boleh atau tidak gitu ya berdasarkan aturan. Nah, ini kan menjadi problematik karena etika itu melampaui apa-apa yang diatur di dalam undang-undang atau peraturan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian para politisi kita memperlakukan etika itu sebenarnya mencerminkan seperti apa kualitas moral para politisi kita gitu. Nah, ini yang saya kira hari ini akhirnya gitu ketidaknyamanan yang muncul di dalam kabinet karena memang ada persoalan etika yang tidak baik yang ditunjukkan gitu ya oleh pejabat publik yang punya konflik kepentingan, oleh menteri-menteri yang juga tidak mundur gitu ya dalam posisinya ketika mereka bertarung di dalam pemilu 2024. Ditambah lagi kalau saya bisa mengutip pemberitaan di Harian Kompas untuk terbitan hari ini, Mas Islah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran juga bilang bahwa mundurnya Pak Mahfud baru saat ini itu kalkulasi politik elektoral di tengah elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud yang tertinggal dari dua paslon lain. Ada alasan elektoral sendiri yang coba dimanfaatkan di sini? Menurut Anda, Mas Islah? Ya menurut saya nggak ada lah. Kalau ini dianggap sebagai cara untuk memperoleh empati elektoral, seharusnya dari dulu malahan. Justru Pak Mahfud ini orang yang betul-betul bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaannya. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud selalu harus memilih dengan jelas kapan dia sebagai cawapres dan kapan dia sebagai Menko. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud tidak bisa berkampanye. Itulah Pak Mahfud gitu. Bahkan kalau di kampanye misalnya pilihlah saya, tapi ketika dia sebagai Menko, mari kita tetapkan pemilu ini, kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil. Silahkan pilih siapa saja, ikuti hati nurani. Kan begitu bahasanya. Nah ini posisi-posisi yang tidak menguntungkan Pak Mahfud. Artinya kalau ini untuk kepentingan elektoral, seharusnya Pak Mahfud sudah mundur dari dulu. Tapi memang Pak Mahfud selalu bicara sama saya, lah saya ini agak repot. Kenapa? Tugas saya itu masih banyak. Soal 349 triliun, soal BLBI, soal human trafficking, soal pencucian uang, soal mafia tanah. Masih ada 238 kasus. Selalu Pak Mahfud bercerita tentang itu dan Pak Mahfud merasa bahwa ini adalah bagian dari beban pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebelum waktunya dia harus berhenti gitu. Nah ini yang selalu membuat Pak Mahfud selalu ambigu. Tapi ya pada akhirnya konfigurasi politik berkata lain ya Pak Mahfud tidak punya pilihan lain. Saya harus lebih mengedepankan moral dan etik dan saya mundur. Kurang lebih seperti itu. Secara resmi Mahfud MD sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Terima kasih banyak Mas Islah, Mas Handoko dan Mbak Huria sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih Mas Tifal, salam sehat. Sehat selalu untuk kita semua. Dan untuk Anda kami ajak nanti untuk menyimak lebih lanjut